Pakai namanya itu super merge Core. Ini apa bedanya sama yang bawah? Di sini tuh tim inti dari internalnya. Yang di sini sebentar, saya Ya, share dulu. 10 sampai 15 menit. Jadi kamu jelasin bagian-bagian ClickUp ya. ClickUp, aduh agak ribet. ClickUp ya guys, CLICKUP.com ya. ClickUp.com, terus kamu gue maksudnya, kamu jelasin bagian-bagiannya, nggak usah detail ya. Oh Menu-menunya yang iya. secara garis besar, abis itu kamu bikin WBS-nya. Nah, kamu decide dulu nih, kamu pakai waterfall apa pakai Scrum project-nya? Pakai Scrum sih, Bu. Tapi kayaknya kalau untuk presentasi sekarang pakai waterfall aja biar gampang gitu, Bu. Cara yang gampang dulu ya. Ya, Bu. Boleh, boleh. Berarti kamu udah tahu ya tahapannya ya, fase-fasenya ya. Ya, insya Allah. Oke, sip. Kira-kira proyeknya apa nih? Semacam marketplace atau LMS, semacam atau banking atau apa? Ini sebenarnya bisnis saya sendiri gitu ya, yang lagi merintis. Apa Jadi tuh? ini tuh fashion brand gitu, Bu, clothing. Jadi Apa? teman-teman Fashion. clothing, ya Oh, fashion brand. clothing fashion. Oh, oke. Ya, jadi Terus? supaya teman-teman yang bisnis ini bisa mengatur dengan mudah gitu ya tas-tasnya seperti apa. Jadi saya menyarankan untuk pakai ClickUp gitu. Oke, Nah, mantap. ya jadi di sini tuh ada home-nya gitu, dashboard-nya. Di sini ada sebuah summarize. Jadi kita bisa lihat recent, recent tab di sini apa aja yang udah kita buka sebelumnya. Yang di kanan tuh agenda juga, yang di bawah itu line up. Jadi ini sebelumnya belum dikasih timeline. Jadi kalau misalkan timeline udah muncul, dia bakal muncul di sini. Ya, next. Mungkin kita langsung aja masuk ke sidebar yang ada di sini ya. Nah, jadi di kiri ini, yang di sidebar ini ada ya, ClickUp tuh memakai nama Space. Space tuh kayak workspace-nya gitu. Nah, di sini we ClickUp pakai namanya tuh Spaces gitu. Nah, Spaces ini bisa dibuat banyak gitu. Bisa ada satu atau dua workspace lah ya disebutnya tuh. Nah, saya di sini pakai namanya itu Supermerge Core. Ini apa bedanya sama yang bawah? Di sini tuh tim inti dari internalnya, yang di sini dari teman-teman apa ya namanya internnya gitu. Nah, di sini beda eh, eh, beda workspace gitu istilahnya. Nah, jadi di sini tuh di dalam Supermerge ini kita punya beberapa bagian, namanya itu role ya, role. Role di kita tuh sebenarnya ada berbagai macam, cuman saya masukinnya tuh di sini cuman sedikit, nah agar tidak pusing, jadi di sebagian besarnya aja gitu. Nah, sini ada General, Finance, Marketing, Creative, Operation. Nah, beberapa folder ini emang kita sederhanakan. Nah, di General ini kita jatuhnya tuh khusus untuk nge-assign teman-teman bisnis di sini eh, secara general gitu. Jadi bukan secara role, tapi secara generalnya. Jadi semua orang tuh mengerjakan, dan satu tas itu dikerjakan oleh semua orang, dan semua orang akan report ke masing-masing tas yang sudah dibuat. Misalkan contoh saya udah membuat eh, nah itu sebelumnya simple apa ya, simple method doang ya. Jadi kayak ada misalkan dari CEO-nya ada task gitu ya. Contohnya tuh develop a recruitment plan for supermarkets. Nah, itu tuh kayak opennya doang itu baru dibuka. Ketika baru dibuka nanti dipasang, maksudnya ditaruh di open ini di section ini gitu. Nah, pas kita buka, ini agak seri apa ya, nggak apa deh, saya sharing aja nggak, buat teman-teman juga di sini. Nah, jadi di sini tuh ada detail juga, selain garis besarnya di sini juga ada detail yang mana itu ada statusnya, ini di-assign ke siapa, start date-nya dimulai dari kapan, dan ada priority-nya gitu. Nah, di sini kita bisa nge-set juga timeline-nya kapan gitu. Dan ini tuh ada deskripsinya. Jadi teman-teman yang di bisnis ini bisa ngelihat dan baca bagaimana ketentuan untuk mengedevelop rekrutmen dan untuk si Supermerce ini gitu. Nah, nanti setelah teman-teman dari bisnis itu udah beres, bisa komen di kanan ini gitu.
itu bisa nge-share sebuah dokumen atau apapun itu sebagai report per orangnya gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang udah beres bisa masukin beberapa komen di sini. Nah, itu satu contoh untuk si tasnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan tas ini udah beres, kita bisa drag and drop ke in progress. Maaf, tadi itu harusnya in progress ya. Eh, untuk cerita yang tadi, contohnya itu ya tadi ya. Nah, di sini ketika si orang-orangnya lagi progress, nah dimasukin ke in progress gitu. Nanti kalau udah semua sudah selesai gitu ya dari tim membernya, kita masuk ke review. Nanti di review sama CEO-nya gitu. Apakah ini sudah benar atau belum? Nah, jika sudah benar, nanti kita bisa masuk ke close. Jika belum benar, maaf cancel. Jika belum benar ya masih ada dalam tahap review. Cuman biasanya dari CEO kami itu kasih komen gitu. Kalau ini tuh masih masih belum beres saya. Istilahnya masih ada perbaikan. Jadi masih review. Eh, Maksudnya setelah review dari CEO nanti dibalikin lagi ke in progress gitu. Seharusnya sih ini bukan nggak cuma ada 4, tapi ada beberapa gitu. Jadi di saat ini di general ini hanya 4 eh, section yang bisa dikasih gitu. Nah, selain dari ini ada contohnya dari kreatif. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Dari kreatif ini dia punya beberapa section kayak open, idea, concept, draft outline, in progress, review, revision, approval, on hold, cancelled, dan close. Nah, ini kenapa banyak? Karena ini kita benar-benar brainstorming benar di sini gitu. Jadi apapun idenya, apapun campaign-nya gitu, kita perlu matang-matang si pembuatannya tuh nggak harus aman gitu ya di diolahnya. Jadi makanya ini banyak ke section yang harus dimasukkan gitu. Nah, untuk saat ini sih belum ada karena emang masih baru mulai dan teman-teman yang di tim member juga masih eh, agak bingung jadi butuh familiarization juga untuk ClickUp ini gitu. Ya, mungkin seperti itu Bu untuk penjelasan sebuah ClickUp Oke, ini Bu. sip. Nah, sekarang kamu langsung hands on praktek WBS, bikin WBS kan kamu tadi bilang mau waterfall. Kamu udah tahu ya, fasenya apa aja? Biasanya ada development, Sebelum development? ada planning, development. Oke, sip. Sebelum development, setelah planning, yang bisa jawab, jawab ayo. Bantuin Agung. Ya, Bu. Apa Desain, Agung? Yes. Siapa tuh? Desain, yes. Oh ya, record, desain ini betul. Uh-uh. recordment, Apa? Ada planning, design, development, dan juga Uh-uh. maintenance ya Bu. testing, Setelah Oh, development? testing, testing, Yes, testing, Rizal. deployment. Oke, Rizal. deployment Nah, night. deployment ya. Deployment itu ini ya, apa, go live-nya gitu ya. Ya, Implementasi. rilis akhir gitu. Mm-mm. Nah, udah tahu stepnya, berarti kamu tinggal tuangkan itu ke ini ya, ke Contohnya kita apa? ClickUp ya. Apa ya? Langsung dari awal ya, jangan langsung tiba-tiba blok gitu ya. Kamu kasih tau nih awalnya bikin ininya klik ini gitu. Oke, Iya Bu, siap. kan? Sebenarnya dari mana itu tiba-tiba kok nongol? Kasih tau dulu ini kita dari sini klik plus ya kayak inilah kayak manual gitu ya. Oke, Bu, siap, siap. Ya, Tutorial kayak tutorial gitu ya, Bu. yes betul. Oke, teman-teman di sini eh kita pakai yang ada dulu aja ya, kayak Supermesh ini untuk saat ini gitu. Nah, di sini teman-teman bisa bikin folder ataupun langsung list. Cuman berhubung kita nggak ada apa ya, nggak ada multiple list, jadi kita single list aja, langsung ke list ini. Di sini misalkan contoh kita mau campaign, bukan campaign deh, apa rilis aplikasi, rilis aplikasi, bikin eh, ininya gitu, listnya gitu. Nah di sini, oh maaf maaf maaf, ini kita hapus dulu. Ini pakai folder supaya kita bisa bikin sectionnya gitu. Oke teman-teman kita ulangi, kita masuk ke folder, ini kita masuknya ke ISPM misalkan ya. Nah di sini, bentar, bentar, bentar.
status. Nah, di sini kita bisa customize ya. Nah, berhubung kita pakainya waterfall, saya buat dulu template-nya namanya waterfall. Nah, di sini kita masukin planning, design. Sorry, saya ini nama projectnya kamu juga masukin ya. Oh ya Bu, ini masih nama folder Bu. Projectnya masih Oke, setelah ini. mesti ada nama gitu ya. Ya masih ada Misal nama. kamu barangnya apa? Barangnya namanya Agung Style, tapi projectnya beda dari nama produk gitu ya. Iya, betul Bu. Mhm. Sip. Lanjut. Oke, desain terus development, testing, release. Ini warnanya bebas mau apa aja, cuman ini kita default aja ya teman-teman. Bentar, biar beda. Oke. Oke, kita save. Ini namanya foldernya jangan isi SPM deh. New apa ya? Products. Nah, di sini di products di dalam folder di folder ini kita masukin nih apa aja yang mau kita bikin. Misalkan project apa yang mau kita bikin. Project campaign ini. Campaign baju musim hangat gitu. Musim dingin. Kita masukin campaign baju musim dingin. Terus masuk ke sini create folder. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya tuh list dan board. Jadi ini tampilannya aja gitu. Jadi mau dilihat secara board kayak gini atau list ke bawah gitu. Nah, dalam tahap planning ini kita contoh planning research dulu gitu. Research kebutuhan customer. Nah, dari research ini kita punya detail. Detailnya tuh seperti apa. Nah, misalkan apa ya? Requirement. Research search requirements. Nah, dari research requirement ini, jadi supaya teman-teman di bisnis itu nggak bingung, jadi kita kasih apa aja nih requirement yang yang dibutuhkan untuk research. Misalkan eh, apa namanya observasi gitu ya, observasi, interview dan lain-lain gitu, teman-teman. Misalkan kayak gini, jadi kita masukin deskripsinya seperti ini. Nah, nanti kita ngesain ke siapa nih? Kebetulan ada teman-teman di sini namanya gitu. Nah, saya masukin saya sendiri. Due date-nya kapan? Misalkan seminggu, dimulai dari hari ini. Nah, kalau udah beres, ya udah kita tinggal masukin. Ini sebenarnya udah auto include. Cuman kalau teman-teman pengen share dan nge-share ke teman-teman yang di bisnis itu langsung aja tadi diklik share tadi gitu. Ini nanti ada muncul link contohnya kayak gini gitu. Misalkan share di WA, suruh buka ini. Nah, nanti dia langsung otomatis buka ke halaman ini. Nah, misalkan kita planning udah nih, set, research-nya udah ada banyak, ada satu tas dari planning ini. Mau udah beres dari planning ini, observasinya udah muncul, misalkan observasinya hasilnya, hasil observasi dan interview. Kan saya contohnya itu udah riset nih. Nah, di sini ada hasilnya gitu. Nah, dari hasil ini nanti si apa? Si CEO-nya ngelihat oh ini dia udah dapat nih hasil ininya. Nanti kita tinggal masuk ke halaman ke section desain ini. Setelah setelah observasi kan langsung setelah planning langsung ke desain gitu. Nah, dari desain itu nah kita bisa masuk ke sini atau kita bisa juga lihat ke sini. Nah, dari desain ya pasti eh,
kita harus ngedesain apa aja yang diperlukan sama customer kan. Misalkan contoh bulu hangat gitu kan. Nah itu gimana cara kita brainstormingnya gitu. Dan di sini ada update baru gitu. Misalkan updated tanggal 14 Desember. Dari hasil research customer membutuhkan baju seperti apa ya, turtleneck gitu, neck TLL. Nah nanti setelah si CEO ini udah bikin updated description, baru lanjut ke teman-teman, ke member yang dia ahli desain gitu. Misalkan contoh ke orang ini gitu ya. Dia itu ini ahli desain gitu. Dia desainnya tuh expert, jadi dimulai dari bikin desainnya, bikin apa ya, patternnya gitu kan. Nah nanti dia bakal ngehandle itu semua di sebuah aplikasi gitu. Nah dari sebuah aplikasi itu nanti dia udah beres misalkan ya, udah beres itu kirimlah sebuah hasil dari desainnya berbentuk screenshot gitu. Contoh ini kita screenshot apapun itu ya. Ya ibaratnya mah kita imagine aja ini hasil dari si pembuat desain ini. Nah, kita masuk ke screenshot apa, ke kirim hasil dari desain itu. Nanti CEO bisa ngeliat nih, misalkan CEO-nya, kita tag CEO-nya, contohnya Theo gitu ya. Apa, selamat malam gitu. Itu adalah hasil desain yang sudah dibuat. Nah, ini tuh setelah dia laporan harusnya dia memindahkan posisi hasil desain ini. eh oh maaf, sebenarnya kan metode waterfall, jadi nggak mungkin untuk dipindahin langsung ke loncat ke tahap lain gitu. Jadi saya mikirnya kalau misalkan dari hasil report ini biasanya ada status review gitu. Nanti setelah desain ke review. Tapi untuk kali ini kita pakai waterfall, jadi mau nggak mau kita tetap stay di desain ini statusnya sampai nanti CEO itu ngebales dari hasil, ya ngebales si chattingan ini gitu ke hasil dari komen ini. Misalkan CEO udah komen, udah ngebaca ini dan hasilnya katanya bagus gitu. Oke bagus, oke bagus, lanjutkan ke tahap produksi, ya ke tahap produksi secara masif gitu. Nah nanti CEO udah bilang kayak gini, dari CEO kita langsung ke development gitu. Set, masuk ke development. Dari development ini kita update lagi nih statusnya gitu. Update 15 Desember misalkan. Desain sudah diberikan pada vendor eh vendor gitu ya. Terus kita tag siapa sih yang ngurus vendor-vendor gini gitu kan. Misalkan contohnya tuh ada di sini namanya tuh Restu. Sudah di approve. Tolong berikan kepada vendor untuk produksi. Nah, ini kan udah ganti assignment ya. Jadi setelah dari teman yang ini tuh kita pindah langsung ke Restu. Nah, nanti si
tas ini dia bakal tanggung jawab gitu untuk kasih desain tersebut ke vendor. Nah, dari vendor ini, dari teman saya ini yang desainnya dikasih ke vendor, dia nunggu itu sekitar 3 hari ya untuk produksi itu. Tapi biasanya di selang waktu tersebut ada pengecekan ke tempatnya gitu untuk melihat sampelnya gitu. Kalau misalkan sampelnya itu udah masih ada kurang-kurangnya gitu atau udah bagus, nah kita bisa komen lah di situ gitu. Apa aja sih yang kurang, apa aja yang harus ditambahin. Kalau misalkan udah bagus ya udah nggak perlu ada apa-apa lagi di selang waktu 3 hari tadi gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika nyampe ke produser ya ke konsumer gitu ya. Jadi nggak ada komplain lagi gitu. Jadi makanya ada pengecekan dulu untuk produksinya gitu. Nah, misalkan contohnya 3 hari udah beres dan eh, orang ini tuh report lagi ke atasan gitu ya. Produksi sudah ada di tangan. Eh, Kalau untuk di key quality check di QC, eh, di quality check gitu lah. Nah gitu. Jadi setelah proses produksi itu pasti ada yang namanya tuh quality check gitu. Nah setelah ini nanti kita langsung ke ke status testing. Nah testing ini ya di mana kita tuh perlu quality check dan sekali sebagai macamnya gitu. Kita update lagi nih, update berapa? 19 Desember karena sudah 3 hari. Biasanya siapa? QC ini kebetulan banyak orang, jadi kayak harus detect semuanya gitu ya. Karena supaya aware aja gitu. Nah, nanti ini baru assign juga ke teman-teman QC gitu. Ya, kan masih dalam apa ya? Masih dalam timeline ya. Tidak melewati deadline, jadi masih aman sejauh ini. Kalau misalkan kita melewati deadline, itu mungkin kita ada bukan melewati ya. Kalau misalkan hampir mendekati deadline, biasanya kita langsung apa ya? Kayak nge-rush gitu supaya kita nggak ngalor ngidul dari proses QC gitu. Biasanya lama itu gara-gara diproduksi dan juga QC gitu. Jadi makanya ada tahap pre pre QC di produksi itu untuk menghindari kelamaannya di area testingnya gitu di QC-nya gitu. Nah ini nih teman-teman udah di tag, teman-teman QC udah di tag, tolong untuk di QC jika ada eh, apa barang defect langsung masukkan ke etalase reject misalkan. Nah jadi QC ini tuh sebenarnya nggak akan dibalikin lagi ke produksi, tapi kita akan langsung masukkan ke dalam keranjang reject gitu. Karena apa? Karena ini akan memakan banyak waktu kalau misalkan dibalikin lagi gitu. Berhubung kita cuman punya waktu 2 hari lagi gitu untuk produksi, untuk rilis. Jadi kita apa ya, menghindari hal tersebut. Kalau udah beres, ya kan dari perwakilan teman-teman yang QC ini, komen lagi QC dan siap-siap untuk tim marketing untuk rilis campaign-nya untuk memulai campaign-nya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan QC udah beres, semua udah beres, packing udah beres gitu kan. Nah, baru aja masuk ke tahap rilis. Di rilis ini udah kayak masuk ke campaign-nya gitu. Campaign untuk promosi barang baru gitu kan. Barang hasil research kita sebelumnya itu dilakukan oleh tim marketing gitu. Kita update lagi 20 Desember gitu.
campaign started. Nah, jadi campaign ini kita nggak cuma untuk promosi-promosi doang, tapi kita udah masukin ke halaman misalkan Tokopedia, Shopee, dan website kita sendiri gitu kan. Nah, itu udah dilakukan eh, untuk 2 hari ini gitu. Jadi kalau misalkan campaign tersebut apa? Maksudnya si etalase kita masukin produk-produk ke dalam Shopee, Tokped itu membutuhkan banyak waktu, itu bisa dilakukan dalam 1 hari itu. Nanti kita bisa mulai di tanggal 21 untuk benar-benar customer tuh bisa beli gitu barangnya. Jadi kita punya waktu 2 hari, spare waktu 2 hari untuk prepare rilis barang gitu. Nah dari situ udah aja kita laporan lagi head call misalkan ya. Eh, Marketing campaign started gitu. Be prepared for the delivery misalkan gitu. Nah, nanti semua orang yang di tim itu siap-siap untuk pengiriman, terus segala keluhan dari customer itu ditanggapi, eh, apapun itu, eh, ya kayak tim marketingnya bikin SG atau Snapgram gitu kan, itu udah mulai di tanggal 20 dan 21. Nah, kalau udah beres seperti itu ya udah kita tinggal apa ya? Tinggal menikmati jerih payah kita gitu untuk campaign tersebut seperti itu. Karena kita di tahap rilis itu adalah eh, section terakhir untuk tas ini tuh udah beres gitu. Seperti itu, teman-teman dan Ibu. Sekian dari saya mungkin, Bu. Oke, thank you Ya. Agung. Nah, Jangan stop sharing dulu, jangan. Oke, teman-teman. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu atas presentasinya. Tepuk tangan saya nggak bersuara ya, Gung? nggak apa-apa, Bu, virtual. Ya, yang lain ya. Congratulations, well done, good job. Oke, teman-teman, that was a nice one ya. Ya, really thank you, clap hand-nya. That one was a nice one. Itu untuk yang benar-benar belum pernah pakai collaboration tools ya. Nah, ini siapa Agung udah pas banget jelasin dari awal sampai akhir. Itu kalau memang dia sudah berjalan projectnya ya. Kalau memang sudah berjalan, dikasih lihat step-stepnya itu bagus banget ya. Jadi teman-teman punya tambahan inilah ya pengetahuan wawasan mengenai aplikasi yang lain. Mungkin selama ini pakainya Jira Trello gitu ya. Nah, ini ada clickup.com. Oke, good. Cuman malam ini kita mau ke WBS. Nih balik lagi ke WBS ya Agung ya. Nanti Oh Agung iya, yang Bu. praktekin ya. Kalau tadi Agung itu tas by tas ya. Tas by tas dijalanin. Ini kayak kurang lebih kayak Trello ya Agung ya. Dia Ya, ada lagi board sih. gitu pindah-pindah gitu ya. 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 Nah, karena kita mau ngomongin WBS, tadi memang udah WBS, dia secara step-stepnya iya. Cuman kalau habis itu kan namanya work breakdown structure ya. Kalau tadi kan Agung lebih ke tas ya, update ya kan. Iya, betul, Nah, Bu. itu buat teman-teman yang udah kelar WBS-nya, jalanin tasnya. Yes, that's good. Itu benar. Udah selesai. Tapi sebelum itu pindah-pindah nih Gung, itu kan kita harus planning project ini ya sampai dia tuh rilis sampai komplit tuh apa sih kebutuhannya orang-orangnya siapa. Kalau Agung kan tadi udah kelihatan orang-orangnya udah ini ya, udah ada semua ya, udah dimasukin segala macam, udah ready ya. Oh iya. Kayaknya kayak udah setengah mateng gitu ya. Nah, WebEx itu belum mateng, benar-benar dari awal. Kalau Agung ini udah setengah mateng sampai mateng. Nah, cuman yang mau teman-teman mau praktekin nanti, karena di UAS keluar ya guys ya. Nanti kalian nggak harus pakai clickup.com kayak Agung, cuman konsepnya sama ya. Secara konsep, secara sistematisnya sama, cuman mungkin secara ini aja menu-menu atau segala macam di masing-masing aplikasi beda ya. Nah, ini kita mulai WBS-nya Gung ya. Ini jadi akan kelihatan ya, mungkin proyek baru Gung untuk WBS aja
ya. Judulnya WBS apa ya? Nama proyeknya Agung Fashion kali ya. Boleh Bu. Agung Fashion. Kamu ininya apa sih, Gung, mereknya? Fashion kamu? Ini Bu, Apa? sebenarnya susah disebut Apa? sih. Oh, susah. stmnppdg.merch. Jadi sebenarnya ini fashion sekolah, tapi kita akan ngeranah ke beberapa sekolah juga gitu untuk ngambil Oh, eh, oke. ya gitulah. Tapi gini, Gung, boleh saya kasih saran ya? Enggak buat Agung, buat semua teman-teman. Untuk brand, kalau kalian punya brandnya itu minimal 2 kata. 2 kata, jangan sikatan gitu. Itu enggak sebagai nanti branding kamu nggak bagus. Akan susah nge-branding kamu untuk merek ini, ya. Jadi kalau bisa itu dua kata atau 3 kata, tapi kalau lebih bagus 1 kata, ya. Nah itu udah yang call to action. Nama itu call to action. Agung udah pasti tahu lah call to action ya, nggak usah Oh ya diterangin ya. tahu Bu. Kalau orang bisnis, orang udah biasa berdagang, berbisnis sudah tahu CTA itu apa. Call to action. Nah, call to action itu 2 kata yang apa ya? Misal kayak Agung Fashion itu kan call to action ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu sih kalau nama kita itu lebih nggak call to action sih kalau misal Agung Fashion, kecuali misal apa eh eh, freestyle fashion. Nah, itu call to action. Call to action-nya apa? Eh, orang masalahnya apa sih? Masalahnya mungkin dia mau fashion tapi kaku, ya kan? Nah, dia butuh yang freestyle. Terus fashion. Nah, dia butuh sesuatu yang fashion. Nah, itu ajakan untuk yuk lu beli fashion tapi buat lu yang punya masalah kaku, jadi lu belinya yang freestyle. Nah, itu call to action. Jadi pakai nama itu, kasih brand nama itu yang bagus itu seperti itu call to action. Sebenarnya nama-nama brand itu, nama kita itu enggak call to action, itu enggak bagus, ya. Tapi yang bagus itu yang benar-benar misal hijab adem, nah itu call to action tuh. Mungkin orang sama ini mikirnya kalau hijab panas, nah ini hijab adem, nah itu call to actionnya itu adem. Lu butuh nutupin tapi mau adem, nah itu call to action. Ya, ini sih di luar OOT ya, OOT ya, ini di luar pelajaran SI ya. Cuman maksudnya teman-teman kalau mau punya branding kayak gitu tuh. Kalau kayak gini STMN, PDB itu mohon maaf Gung, Ya mohon Bu, maaf itu tidak menjual. Branding kamu akan sangat susah untuk up itu ya. banyak orang yang komplain juga sih Bu, concern kita. Makanya Ya, hal ribet. kamu harus rebranding. Nggak, saya Betul. nggak saranin. Kamu harus rebranding. Kamu sering-sering buka ini deh, kasih solusi, podcast kasih solusi, Oh ya. ya 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 tahu Bu. Dia ada short-shortnya juga. Dia ngebahas apa sales apa 2.0 berapa point oh gitu kan. Nah itu dia bagus banget si Derry itu. Ya dia ilmunya tinggi banget ya untuk itu. Kamu ikutin dia aja, itu bagus banget. Ya ini sangat tidak rekomen kalau saya bilang. Oh, tadi saya bilang apaan merek kamu? Apa itu saya bacanya nggak selesai ya. Emang susah Bu. Jangan ya. Nah, oke kita balik ke WBS. Itu cuma intermezzo aja ya guys ya. Jadi yang mau bikin, oh gue mau bikin kue nih kuliner yang cewek-cewek mungkin pakai nama sesuatu yang menjual CTA-nya ya. Jangan pakai nama kamu misal Cynthia bolo-bolo gitu. Apa gitu bolo-bolo apa gitu ya. Yang menggambarkan produk kamu fashion ya, bikin sesuatu yang fashion. Entah yang ada nama trendy, entah nama adem atau apa atau hype atau apalah gitu ya. Apa yang ini. Oke, nah balik ke sini. Kita step by step. Tadi kan kamu udah tahu ya waterfall apa aja ya. Nah, nanti yang saya mau di UAS itu dalam satu halaman atau mungkin bisa satu halaman mungkin ada 2-3 capturean ya. Karena kan nggak bisa. Kalau habis itu kan biasanya panjang gitu ya. Nah, itu kan rada susah. Nah, itu saya mau semuanya dalam UAS nanti ya. Semua itu keluar secara WBS, timeline, durasi, ya start date, end date, orangnya siapa yang ngerjain, ongkosnya berapa, budgetnya berapa, itu keluar semua dalam jawaban kalian dalam satu halaman nanti pas UAS. Ya, maka ini kalau tadi kan kalau yang step by step, task by task itu kan ujung-ujungnya cuma satu ya tadi Agung ya, dan itu nggak kelihatan kan karena update-update. Ya. Nah ini oke, yang tadi kita pakai itu Gung, yang tadi yang apa? Oh, bukan yang tadi yang pertama banget mana ya? Eh, Nah itu yang pertama mana tadi? Yang di folder, yang folder.
Yang folder. Nah, tahapan kita ambil itu, Gung. Ambil. Nggak tahu di Kopas bisa ya untuk ke project yang satunya, bisa nggak? Bisa, Bu. Enggak ya? Oke, kamu kopas dulu ke project yang apa, Agung Fashion. Kamu kopas semua. Eh, ini udah di kopas sih, Bu. Udah masuk Udah. situ. Oke. Nah, saya mau itu keluar semua. Secara penampakan ditutup dulu, Gung. Ditutup, Gung. Oh, Nah, itu kan ada planning. Terus saya mau keluarin tuh. Abis di bawahnya planning, keluarin itu. Desain. Bukan tas. Tasnya nanti. Per fase dulu. Keluarin dulu. Udah ada planning. waduh, gimana caranya? Tadi bukan yang kamu bisa yang pertama itu yang super match. Super match. Yang super match tadi kamu keluar semua. Oh, oh iya, iya, iya. Jadi di tahap Terus terang saya belum ya, pernah pakai ClickUp.com ya. Tapi kalau ClickUp.com yang modelnya Libre itu harusnya sih lebih mudah. Yang kayak kayak Microsoft ini. jadi bukan langsung ke dalam tas Nah, ini ya, itu Bu. tasnya kan? Itu tasnya kan? Terus apa lagi tasnya? Research, kemudian interview, terus apa discussion, bla 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 itu task. Oke? Nah, itu WBS. Ya, udah. WBS planning itu kan ada research, ada interview, ada discussion. Kamu add aja tuh, add task. Add aja manual. Klik. Nah, di bawahnya itu ada add task. Nah, masukin. Misal interview atau survei atau apalah. Karena research itu sebenarnya udah mencakup survei interview ya sebenarnya ya. Karena dia terlalu general ya research itu. Oke, nah kemudian fase berikutnya kamu masukin jangan add task, tapi add itu folder. Kamu tambahin desain. Oh, bentar, Bu. Mungkin kita bisa masukin ke sub tas gitu bukan, Bu? Nah, oke, interview. Nah ya seperti itu. Karena research itu ya semua activity itu adalah research, interview, survei, gitu. Nah, oke, next kamu masukin folder. Folder di dalam ini ya, Bu. Bukan. Setelah planning, itu kan planning kan kamu sebut folder kan? Nah, coba Gimana eh, caranya ya? titik tiga itu, coba diklik titik tiga di samping planning. eh oh, nggak ada ya? Nggak ada nambah ya? Atau ada add ini nggak di produk ada plus ini nggak? Itu ada plus. Yang sorry di Agung di Agung. Itu gitu ada nambah itu bisa nggak? eh Tes. List ya? Oh, Bukan? nggak bisa. Nggak under Agung Oh, Fashion sih. bukan dia ya. Hapus saya dihapus. Mungkin Oh, dia nggak folder ini di ya. dalam folder atau Oke, atau di produk, coba di situ di plus deh. Produknya di plus. Kita biasa pakai Trello ini. Folder, folder under itu ya. Coba desain. Kasih nama desain. Nah, dia harusnya ada di bawah si planning. Taruh di Agung kali. Digeser, masukin ke itu. Nggak mau ED ya? wah, kayaknya nggak bisa, Bu. Oh, bisa ya. Mungkin ada Tapi cara kamu lain. Cuman belum ada tahu. pernah pakai ClickUp.com nggak? Saya belum pernah terus terang. Kalau Trello lebih gampang ya, Trello ya. Ini ya Ya, lebih gampang. Trello lebih gampang. Apa Sebentar kita itu kan mau ke trail aja, Bu? nggak usah, nggak apa-apa. Kita udah tanggung di sini. Em, Coba diklik lagi di Agung ya. Kok nggak bisa? Kok itu hilang ya itunya ya tasnya ya? Oh, ini Bu ada. Kan Agung. Oh, itu kamu di campaign musim dingin. Oke. Coba mungkin tambah di board ya, tambah board kali ya. Klik board, tambah lagi masuk ke situ new task. Tambahin apa desain namanya? Coba desain. Oke. Balik lagi ke list, balik ke list. Hmm. Oh, itu dia list ya berarti ya. Desain itu berarti masuk board. Itu dia list deh. Ya, gimana, Bu? Desain itu harus sejajar dengan planning. Oh ya, dia udah Dia sejajar bukan sama part of planning. planning. Oh, enggak. Oh,
Oh, bukan. Dia part of planning. Itu desain yang sebelah kanan, desain. Coba kamu masukin itu tas yang desain, kamu geser ya. Ganti desainnya itu dengan nama UI. Coba. Bukan. Yang bawahnya, bukan. Yang isinya, tasnya. Ya, ganti dengan UI. Oke. Coba lihat lagi itu ya, di listnya. Di list. Oke, seperti itu guys. Nah, paham nggak caranya? Iya. Coba masuk ke board, kamu masuk ke board. Setelah desain, sebelahnya kan development ya. Benar kan? Nah, kamu add task. No, jangan, no. Nah ya, add task apa ya? Misal front end, misal. Sebenarnya bukan front end deh, jangan. Fiturnya apa ya? So, wait. Fiturnya, kamu apa sih kalau bikin website? Ini landing page. Ya, oke, landing page katakanlah. Oke, sudah. Nah, lihat lagi di list. Nah, seperti itu. Ini adalah work breakdown structure. Ya. Nanti tambah lagi atas gitu, landing page apalagi, terus kemudian balik ke board. Nah, testing, misal apa testing? Misal unit test, integration, ya kan? Tambahin integration, tambahin lagi apa ya? Sistem SIT gitu kan? Oke, UAT gitu kan? Nah, oke, kita lihat. Nah, nanti rilis itu kamu masukin rilis dulu, rilis. Itu oke. Masukin approach gitu kan? Approach, terus masukin lagi go live. Ya, terus masukin apa lagi training misalkan. Training sebenarnya bisa sebelum atau sesudah go live ya, guys. Oke, selesai. Balik ke list. Oh, bentar Bu. Tipe. Oke, korek nih. Balik ke list. Oke, guys. Ini adalah WBS. Cuman ini dia dari bawah ke atas ya. Ada yang Iya, planning di iya, atas bukan. kan? Ya nggak Mungkin sih? bisa di sort ya. Gimana ya Harusnya cara? bisa diatur ya. Oke lah, nanti lah bisa diatur lah. Iya. Udah nih. Udah. Udah Bu. Nah, seperti itu. Ini adalah WBS ya, guys ya. Nah, ini tapi nanti sebenarnya kalau bukan fashion nih, kamu kan mau bikin apa? Mau bikin website Agung Agung Fashion gitu kan. Nah, nanti kamu secara desain eh, secara development kamu masukin ini ya, menu-menu ya, misal landing page, setelah landing page misal pembelian, add to cart ya kan, Oh ya. di development. Add to cart gitu kan, atau terus lanjut pembayaran, terus lanjut misal pengiriman atau apa gitu ya. Nah, itu kan menu-menu yang harus di coding ya kan sama developer kamu kan. Nah, itu harus masukin menunya karena kan kamu fashion ya ini. Nah, desain itu kan nggak cuma UI ya, nggak cuma UI tapi arsitekturnya juga, database-nya juga, nah, itu dimasukin gitu. Ya, nah ini adalah WBS ya guys. Ini yang harus kalian bikin nanti di UAS. Dan ini juga yang harus kalian bikin di dunia kerja. Ya. Nah, setelah ini udah jadi WBS itu baru tadi kayak si Agung tuh yang step by step yang update-update-nya. Nah, itu baru ke sana. Ya. Nanti ini baru dipindah-pindahin nih, ya kan? Ini open terus nanti pas lagi dikerjain pindahin kan. Kamu bisa ke board gitu. Nanti kamu bisa geser-geser, ya kan? Sebenarnya nanti semua di kiri tuh, ya masuk ke planning semua tuh, yang development atau macam nanti baru pindahin satuan ke kanan sesuai dengan update. Nah, itu waktunya itu. Tapi secara WBS seperti ini. Nah, ini nanti harus ada timelinenya ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kelihatan durasinya berapa lama, berapa hari, orangnya siapa, cost-nya berapa, biayanya berapa. Ya, itu nanti untuk perhitungan budget. Nah, ini yang saya minta, yang saya mau nanti untuk kalian kerjain di UAS kalian. Gitu. Ya Tapi Bu. saya TK2 kalian sih udah bisa ya. Udah, ya sebagian sih nggak semua ya. Yang belum paham nanti kalian tanya ke tim yang paham. Oke? Seperti ini ya kalau bikin WBS ya. Gimana Gung? Oke Gung? Aman Bu, mengerti. Oh ya. Oke. Kalau gitu saya akan kasih waktu kalian 15 menit untuk diskusi. Oke, sebelumnya thank you so much Agung. Well done ya. Very good Iya Bu. job. Sama-sama Ibu.
Sip.